warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di sini kami ingin menjabarkan tentang sistem ekonomi Islam. Sebelum itu, kami ingin memberitahu tentang tujuan dari pembelajaran sistem ekonomi Islam. Yang pertama, memahami perbedaan masalah pokok ekonomi Islam dan konvensional. Yang kedua, memahami dan menjabarkan karakteristik ekonomi Islam. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan fondasi ekonomi Islam. Yang keempat, memahami dan menjelaskan 3 pilar ekonomi Islam. Yang kelima, memahami proses pencapaian tujuan ekonomi dalam Islam. Dan yang keenam, memahami dan menyebutkan nilai-nilai ekonomi Islam. Dan yang terakhir adalah memahami dan menjelaskan berbagai prinsip dasar ekonomi Islam. Sebelum itu, kami ingin memperlihatkan seorang ekonom dan sejarawan ekonomi yang bernama Douglas North yang menyebutkan bahwa dalam setiap sistem ekonomi, berbagai institusi diciptakan oleh manusia untuk memaksakan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu dalam interaksi antara manusia. Nah, inilah yang disebut sebagai rules of behavior. Institusi-institusi tersebut melakukan strukturisasi interaksi antara manusia dengan menyediakan suatu struktur insentif yang dapat memandu perilaku manusia. Namun, struktur tersebut memerlukan suatu teori yang dapat menunjukkan pola berpikir manusia tentang dunia ini, termasuk fungsi-fungsinya, sehingga institusi tersebut dapat mengakomodir keinginan manusia tersebut dengan tepat. Nah, sebelum itu, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional merupakan kajian tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas atau sering kita sebut dengan scarcity untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa ada kesenjangan antara ketersediaan jumlah sumber daya yang terbatas atau limited resource dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau sering kita sebut dengan unlimited needs. Nah, dari konsep ini terlihat bahwa permasalahan pokok ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional adalah kelangkaan dari sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Nah, secara terperinci, masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas, yaitu cerminan dan keperluan manusia akan hal-hal yang mendasar yang sering digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Nah, dalam hal ini manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan tidak terbatas, sehingga tidak sesuai dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Kemudian, yang ketiga adalah terbatasnya faktor-faktor produksi. Hal ini juga merupakan sesuatu yang telah ada atau disediakan oleh alam, namun diciptakan oleh manusia dan digunakan kembali untuk memproduksi barang dan jasa seperti tanah, sumber daya, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, menurut para ilmuwan kita ataupun para ekonomiwan seperti Samuelson, ketiga faktor sebagaimana dijelaskan di atas dapat dijabarkan sebagai 3 persoalan pokok. Yang pertama, what to produce atau apa yang diproduksi. Yang kedua, how to produce, bagaimana memproduksi. Dan yang ketiga adalah for whom to produce, untuk siapa diproduksi. Ketiga masalah utama ini merupakan hal yang sering kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah utama ekonomi yang pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi, yang harus diikuti dengan keputusan tentang berapa yang harus diproduksi. Yang kedua, memutuskan bagaimana memproduksi barang ini. Masyarakat harus memutuskan kombinasi faktor terbaik untuk menciptakan output barang dan jasa yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah untuk siapa kita memproduksi barang-barang ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan itu adalah keputusan alokasi barang di antara anggota masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun, teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. Nah, selama teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa problem ekonomi sebagai how to maximum the satisfaction we want from the available resources which are relative to wants,
Definisi ini mengandung inkonsistensi, karena meskipun variabel kelangkaan sumber daya alam itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang dengan sendirinya? Jawabannya tentu tidak, karena ketidakmampuan materi untuk memuaskan keinginan manusia. Nah, menurut Bakir As-Sadr menyebutkan bahwa pada dasarnya jumlah sumber daya yang tersedia di muka bumi ini melimpah dan tidak terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh Al-Qadrawi yang menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah distribusi yang tidak merata. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hajj ayat 7, yaitu kalla yakunu dulatun bainal anbiya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, selain itu, Capra berpendapat bahwa masalah ekonomi umat manusia yang diakui secara umum adalah menemukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia, terlepas dari kelangkaan sumber daya yang ada. Ketika hal ini tidak terjadi, Capra kemudian beranggapan bahwa masalah utama terletak pada cara pandang sekuler yang telah melemahkan fondasi sosial dan etika kehidupan manusia dan menempatkan ketergantungan utama pada mekanisme pasar untuk memastikan efisiensi serta keadilan dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dengan sendirinya mengarahkan dukungan-dukungan pada prinsip sosial Darwinis tentang struggle for existence dan survival of the fittest. Akar permasalahan ekonomi ada 3. Yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Kedua, konflik antar berbagai tujuan hidup. Dan yang ketiga adalah keterbatasan manusia. Dari ketiga tersebut, kemudian muncullah permasalahan ekonomi, kelangkaan relatif, yaitu cakupan ekonomi Islam. Yang pertama, ada konsumsi, komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah. Yang kedua, produksi, bagaimana komoditas dihasilkan agar maslahah dapat terwujud. Dan yang terakhir ada distribusi, bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai maslahah. Kelangkaan relatif disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Secara sunatullah, Allah Subhanahu wa taala menjamin ketersediaan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dunia dan segala isinya dengan berbagai keragaman. Masing-masing daerah dan wilayah memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Ada daerah yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi miskin sumber daya manusia. Ada daerah yang kaya akan minyak, tetapi miskin akan air, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterbatasan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling baik dari sisi bentuk maupun sifatnya yang kompleks. Akan tetapi, dengan penggabungan nafsu, naluri, akal, dan hati, manusia seringkali tidak bisa memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengolah sumber daya yang ada secara optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Yang ketiga, konflik antara berbagai tujuan hidup. Tujuan hidup di antara manusia sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas dan pemahaman terhadap makna yang terlalu sempit. Misalnya, seseorang yang prioritaskan tujuan jangka pendek atau kebahagiaan duniawi cenderung tidak menyimbangkan dengan tujuan jangka panjang atau kebahagiaan akhirat. Ada 4 karakteristik ekonomi Islam yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, iqtisad rabbani atau ekonomi ketuhanan. Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Tidak ada sistem ekonomi lain di dunia ini yang mengaitkannya dengan unsur-unsur ketuhanan dalam praktik-praktik sehari-hari. Umumnya, mereka merupakan sistem yang bebas nilai sehingga ia tidak berkaitan dengan unsur-unsur lain selain dari ekonomi. Dalam kenyataannya, apapun yang ada di muka bumi ini merupakan suatu sistem yang saling berkaitan sehingga tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Di dalam ekonomi Islam, sistem ekonomi terikat dengan tujuan akhir mencapai falah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqsad akhlaki atau ekonomi akhlak. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-akhlaqi shalihah li utamma bu'ithu innama. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, iqtisad insani atau ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukannya, setiap manusia dibimbing dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, terhadap dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Yang keempat, iqtisad wasati atau ekonomi pertengahan.
Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak melebih-lebihkan dan hidup seimbang atau wasati. Dalam hal konsumsi, misalnya, ulama-ulama terdahulu mengajarkan manusia untuk hidup seimbang dengan pola yang sehat, yaitu dengan pola makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makna dari keseimbangan ini berlaku dalam konteks yang lebih luas dalam segala aktivitas manusia, dengan selalu mempertimbangkan aspek duniawi dengan aspek ukhrawi. Karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Kata karakteristik bersinonim dengan tipikal, distinktif, eksklusif, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut, karakteristik dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan atau kekhususan atau keunikan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lain. International Association of Islamic Banks atau IAIB dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah lil Bunuk Al-Islamiyah menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai khalifah. Yang kedua, ekonomi terikat oleh kaidah, syariah dan akhlak. Ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kelima, penjaminan kebebasan individu. Keenam, adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Ketujuh, adanya panduan konsumsi. Kedelapan, adanya petunjuk investasi. Kesembilan, adanya kewajiban zakat. Kesepuluh, adanya pelanggaran riba. Pondasi ekonomi Islam. Pondasi ekonomi Islam terbagi atas 4. Yang pertama, akidah. Akidah merupakan pondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang kedua, syariah. Syariah merupakan pondasi pendukung konsep akidah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Ketiga, akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta, agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Yang keempat, ukhuwah, merupakan pondasi pendukung dalam segala aktivitas ekonomi. Ukhuwah atau kesetiakawanan adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam berdiri di atas pondasi akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Pilar ekonomi Islam terbagi atas 3. Yang pertama, pilar keadilan. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang kedua, pilar keseimbangan. Pilar keseimbangan dimaksud sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Yang ketiga, pilar kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Karena kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Kemaslahatan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan di atas akan tercapai jika hal-hal berikut terwujud. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral. Berkaitan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 60 yang artinya, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah SWT dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Kedua, persaudaraan dan keadilan. Manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu. Berbagai jenis suku bangsa yang ada di dunia ini, dari berbagai warna kulit, badan, rupa, keturunan, semuanya sebenarnya merupakan satu keluarga besar dari ayah Adam alaihissalam dan ibu Hawa yang sama. Ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan.
Di dalam konsep tauhid disebutkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan yang ada di dunia ini, baik itu berupa harta benda kita, bumi, alam, bahkan pekerjaan dan kecerdasan yang ada pada setiap individu, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk mengusahakannya agar dapat memberi manfaat. Dan yang terakhir yaitu kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Kepercayaan dalam syariat Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan mengabdi hanya kepadanya saja. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memiliki Allah SWT secara absolut. Kedua, berusaha dengan berkeadilan. Ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Dan yang terakhir, pertumbuhan yang seimbang. Prinsip dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah diuraikan sebelumnya yang berdasarkan pada fondasi akidah, akhlak, dan syariah dapat disarikan dan dirumuskan menjadi 6 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pengendalian harta individu. Kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Ketiga, bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Keempat, transaksi keuangan terkait erat sektor real. 5, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir adalah bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman sekalian. Sekian dan terima kasih.